Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elif Kristinawati dengan nomor NIM 102200019 dari kelas HSA ingin menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Syatibi. Imam Asy-Syatibi adalah sosok muslim yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Qarnati Asy-Syatibi. Ia berasal dari suku Arab Lahmi. Nama Asy-Syatibi dikaitkan dengan tempat kelahiran keluarganya, Syatiba atau Syatiba Jativa, yang terletak di timur Spanyol. Selanjutnya, ada sekitar 4 macam pemikiran ekonomi pada masa Imam Asy-Syatibi. Pemikiran ekonomi yang pertama pada masa Imam Asy-Syatibi adalah objek kepemilikan. Asy-Syatibi mengakui adanya hak milik individu, namun saat kepemilikan bisa menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumber daya yang pada dasarnya itu adalah milik umum. Atau artinya, ketika benda tersebut semula adalah milik bersama atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk orang banyak, Asy-Syatibi memangkaskan kepemilikan individu itu terhadap benda yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Bisa kita pahami, menurut beliau, benda tersebut adalah pemberian dari Allah terhadap orang banyak yang sudah memiliki yang sudah menjadi milik bersama. Misalnya, air baik yang ada di laut maupun yang ada di sungai. Yang kedua ini adalah pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahat atau kepentingan umum. Dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farad, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkannya sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Dan yang ketiga ini adalah maqasid syariah. Selanjutnya, maqasid itu berarti maksud atau tujuan. Sedangkan al-syariah itu berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber utama kehidupan. Sementara itu, menurutnya, pengertian maqasid al-syariah adalah sesungguhnya hukum Islam itu bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umat manusia dalam kehidupan ini dan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa tidak ada hukum dari Allah karena tidak memiliki tujuan atau memaksakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Isu-isu yang dibahas semuanya berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, realisasi kehidupan manusia, dan apa yang diperlukan untuk memperoleh kualitas emosional dan intelektual yang mutlak. Dengan cara ini, kewajiban untuk melindungi syariat dalam syariat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia yang terakhir. Dan menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama daruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang terakhir adalah tahsiniyat. Dan yang terakhir adalah implikasi maqasid syariah terhadap teori perilaku konsumen. Perlu kita pahami konsep hemat maqasid syariah itu sangat erat kaitannya dengan konsep motivasi. Misalnya, dalam kegiatan produksi, dalam perspektif hukum Islam, umat Islam pada umumnya berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi dalam upaya mempertahankan kepentingannya.
Dalam Islam, segala aktivitas ekonomi yang mencakup kemaslahatan manusia disebut kebutuhan, hal-hal yang harus dilakukan. Sekian dari saya tentang pemikiran ekonomi Syatibi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.